Oke, mulai lagi. Di sini mulai kesempatan ini kita akan lebih banyak hal-hal teknis. Hal teknis itu apa? Hitung-hitungan ya. Mulai kita memperbanyak hitungan lagi daripada teorinya. Di awal kita akan banyak teori, tapi sekarang akan banyak hitungan. Oke. Apa itu estimasi? Nah, sebagai pembuka, estimasi adalah menduga atau pendugaan ya, atau perkiraan. Nah, apa bedanya dengan hipotesis? Nah, ini adalah bagian awal dari hipotesis itu sendiri. Oke, ini sebagai pembuka saja. Nah, estimasi itu digambarkan, ini bisa dibaca, nanti saya berikan ya. Oh ya, filenya sudah saya berikan ini, di link, yang file tadi yang belum ya. Nah, statistika yang kita, nah ini saya bilang tadi, estimasi adalah ini sesi sudah kita pelajari. Sekarang kita berada di sesi 6. Oke. Nah, ini bisa dibaca yang jelas. Ini di pertemuan awal, kalau nggak salah di pertemuan 1 dan 2 ya. Kalau kita telah mempelajari ini, maka ini otomatis akan kita pahami ya. Multivariat itu adalah banyak variabel, ada X dan ada Y. Sedangkan univariat X saja atau Y saja. Nah, jika kita telah belajar multivariat, maka semuanya akan kita pahami. Oke, ini secara teori saja. Statistika ini diulang lagi ya, berdasarkan aktivitas, metode, dan variabel. Kita fokus pada variabel saja. Karena kalau kita sudah pas atau paham tentang variabel, maka kita akan paham lagi ke bawah ini. Oke, lanjut. Nah, ini diulang lagi, biar mengingat. Jadi, kita awalnya adalah melihat populasi ya. Nah, nilai populasi baru kita jadikan sampel, berarti disebut dengan sampling tadi ya. Nah, ini garisnya. Nah, kalau kita menggunakan istilah statistik, maka rumusnya rumus ini. Kalau kita menggunakan parameter, rumusnya ini. Nah, ada bedanya. Bedanya nilainya saja, tapi caranya sama. Ya. Nah, kita adalah fokus sekarang estimasi. Estimasi itu apa? Benar nggak sampel kita itu mampu melihat populasi ini? Misalnya tadi, betul nggak darah kita itu membuat kesimpulan kita itu sakit? Nah, gitu ya. Betul nggak? Oh, darah kita itu membuat kita, menggambarkan kita itu DBD, gitu ya. Atau dahak, nah, atau tinja, seperti itu ya. Kalau sampel ini apa? Misalnya kita melihat sampel, apa misalnya, rasa ya. Rasa wafer kita itu betul nggak mewakili populasi dari pemilihan narasumber kita itu. Nah, itu disebut dengan estimasi. Benar nggak sampel kita itu mewakili populasi ya, mewakili atau 2004 ya, presiden kita memilih Anies ya. Betul nggak sampel yang kita pilih sebanyak 30 orang telah memilih Anies. Nah, setelah estimasi, langkah selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, akan kita bahas sesi berikutnya, ya, 7 dan 8. Nah, inilah inti statistika, yaitu uji hipotesis. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran awal. Nah, ini sebagai konsep dasar aja teorinya, ya, bahwa ini ya, peneliti menduga besarnya parameter populasi dengan statistik. Nah, ini gambar tadi. Populasi dengan statistik, parameter dengan statistik itu dari sampel. Nah, ini jadi kalau digambarkan seperti ini, dari ini gambarnya, nah, menuju dengan populasi. Nah, ini bisa dibaca. Kuncinya adalah menduga-duga, ya, dengan ketentuan statistik. Statistik apa? Nah, ini tadi. Dengan rumus ini kita menduga-duga populasi. Nah, seperti itu. Misal, dalam satu kelas, setiap mahasiswa ditanyakan berapa biaya belanja per
bulannya ya. Jadi diduga-duga saja karena tidak ada yang dikasih 1 juta pun habis gitu kan. Dikasih 2 juta pun habis. Nah, makanya ditanyalah kepada mahasiswa di kelas belanja per bulannya dan berapa keperluan sehari-hari. Setelah diteliti, maka dimasukkan rumus ini, rumus ini ya. Nah, biaya pengeluaran per bulan rata-ratanya adalah 500.000 per orang. Ya, ini sebagai pembuka saja. Kita yakinnya adalah 5% ya. Berarti kita yakin data kita itu 95% akurat. Sehingga dapat diformulasikan seperti ini. P adalah populasi. Nah, berarti nilainya adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini nilai rata-rata ya. 500 lebih kurang 500.000. Berarti tidak ada yang menjawab di atas 500 ya. Kalau ada yang menjawab di atas 500 berarti bisa jadi 700 lagi gitu ya. Nah, berarti setelah ditanyakan hanya ini saja. Nah, ini. Cukup ini saja. Oke, kepada mahasiswa yang ada di kelas. Oke, selanjutnya adalah kalau kita artikan kalimat itu, kalimat ini apa artinya? Nah, kita lihat artinya besarnya pengeluaran per bulan untuk konsumsi sehari-hari adalah di bawah 500.000 ya. Jika pengeluarannya adalah 1 juta, nah berarti rata-rata pengeluarannya adalah lebih dari 1 juta. Oke, seperti itu sederhananya dulu estimasi. Nah, bisa jadi apa? Bisa jadi tidak mungkin melebihi 500.000 ya, karena sudah kita tanyakan, tidak ada yang melebihi angka 500.000 rupiah. Jadi proses yang dilakukan sebelum kita ini disebut dengan estimasi ya. Nah, itulah estimasi kalau digambarkan dalam bentuk deskriptif atau cerita. Jadi estimasi adalah sebagai seluruh proses dengan menggunakan statistik, sampel. Kalau saya bilang statistik berarti sampel. Kalau saya bilang parametrik berarti adalah populasi. Untuk menduga parameter atau populasi. Oke, ini teorinya, ingat gambarnya. Ya. Oke, lanjutkan. Apakah benar besarnya pengeluaran mahasiswa per bulan sehari-hari ada 500? Maka kita buktikan dengan tahap selanjutnya yang disebut dengan uji hipotesis. Nah, dengan teori peluang yang kita belajar kemarin, peluang terjadinya H0 dan H1 ya, ingat ya. H0 kejadiannya 50%, H1 50% ya. Bisa jadi betul nggak? Berarti kalau H0-nya berarti tidak ada ini kalimatnya. Setiap H0 kalimatnya tidak ada. Dan H1 ada. Nanti kita perjelas lagi di uji hipotesis. Kalau tidak ada gimana cara membuatnya? Tidak ada pengeluaran mahasiswa di bawah 500 ya. Kalau ada berarti ada mahasiswa yang pengeluarannya 500. Nah, itu kita buktikan dengan uji hipotesis menggunakan uji berbagai macam nantinya. Nah, ini sebagai pengantar aja dulu ya. Jadi nanti bisa benar, bisa salah. Benar itu H1, salah itu H0. Nah, inti penelitian atau inti statistik penelitian di dunia ini adalah menolak H0. Yang kita cari adalah H1. Nah, H1 ini adalah nanti di bab 2. Nah, itu urutannya ya. Oke, kita perlahan-lahan. Nah, menggunakan rumus atau estimator atau penduga ya atau ya rumus ini tadi. Nah, kita menggunakan ini. Ini telah kita pelajari di sesi sebelumnya. Ini cuma rumus saja. Nah, ini populasi. Nah, P kecil ini para parameter. Parameter adalah rumus untuk populasi. Oke, nanti kita akan belajar juga di estimasi setelah ini P juga, tapi proporsi. Nah, ini saya singgung sedikit. Apa itu proporsi? Misalnya di kelas ini ada 10 orang, laki-laki itu ada 1, perempuan itu ada 9. Proporsi laki-laki adalah berapa? Nah, kita bagi saja.
1 bagi 9, berarti 10%. Sorry. 1 tambah 9, berarti sama dengan 1/10, berarti 0,1. 0,1, 0,9. Atau 10% proporsi laki-laki dari perempuan dan 90% proporsi perempuan di antara laki-laki di kelas ini. Ya, itu nanti ini sebagai pembuka saja. Nah, ini bisa dibaca. Nah, inti kita adalah kita telah belajar interval ya. Interval kelas itu misalnya kelas 1 berada antara 1 sampai 10. Kelas 2 10 sampai 20. Nah, itu disebut dengan interval atau panjang kelasnya berapa gitu ya. Nah, itu yang kita gunakan sekarang dalam interval estimasi. Nah, misalnya estimasi kita orang tinggi berarti T ya. Tinggi, nah ini estimasi. Tinggi orang di kelas ini adalah antara 150 cm dengan 170 cm. Nah, itu kita menduganya. Nah, dengan menggunakan teori ini kita masukkan, kita lanjutkan advance yang tidak lanjutnya ke sini. Nah, tinggi T itu kita tinggi ya. Nah, atau populasi gitu juga. Populasi orang di Indonesia adalah berumur antara 10 tahun dan 20 tahun, berarti muda-muda ya. Muda-muda. Nah, itu yang akan kita estimasikan berapa ya. Nah, cara mengestimasikan itu adalah dengan rumus ya. Tidak kita duga-duga aja. Misalnya cuaca yang ada di Bukit Tinggi itu sekitar 20 sampai 30 derajat lah ya. Nah, dari mana kita buat ini? Ini menduga-duga tanpa ada teori ya. Nah, kita menggunakan teori dan menggunakan dengan praktek dengan rumus. Nah, kita praktekkan nanti ya. Nah, oke. Estimasi atau penduga titik. Nah, titiknya itu ya itu tadi. Nah, ini rata-rata atau kita gunakan tinggi tadi ya. Tinggi orang tadi antara 150 dengan 170. Nah, titiknya antara di sini bisa jadi 151, 152 sampai dia 161 sampai 169. Nah, itu yang kita pelajari, itulah titik-titiknya rata-ratanya. Nah, juga kita menggunakan simpangan baku. Apa itu? Nah, telah kita gunakan tadi. Ini teorinya akan kita praktekkan ya. Kita dibaca nantinya. Nah, kita akan sebelum rumus ini kita kumpulkan dulu. Nah, penduga selang ya. Selang itu adalah interval tadi. Nah, ini seperti ini nih, tinggi. Nah, berapakah selang ini dan selang di sini? Nah, itu kan kita cari ya. Berapakah di sini, berapakah di sini? Oke. Nah, ini bisa dibaca. Bagi yang sudah mendownload, silakan baca saja biar cepat ya. Nah, ini tetap ya 95%. Jadi dia keyakinan kita adalah antara 95% dengan 90% dengan 95 ya. Tidak boleh 100%. Karena 5% itu adalah tingkat error. Error. Nah, ini penduganya nilainya adalah antara 0 dan 1. Artinya apa? Kita belajar peluang kemarin. Peluang itu 0 dan 1. Tidak boleh angka 1 ya. 1 adalah kepastian. Oke, lanjut. Ini bisa dibaca. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya adalah P parameter berarti populasi ya. Kenapa populasi? Karena kita belum tahu lagi sampel kita ya. Kita hanya menduga dulu ya. Kita belum tahu sampel kita. Nah, kita parameter, fokus kita ke parameter atau populasi. Nah, kita menduga tadi tinggi orang antara 150 sampai 170 berapa orang ya? Mungkin bisa 7 orang, bisa jadi 10 orang. Nah, itu kita belum tahu. Nah, makanya kita masih mengestimasikan hal tersebut. Oke. Tetap standar error kita tetap 0,05 atau sama dengan 5%. Nah, ini rumusnya.
rumus di sebelah kiri, rumus di sebelah kanan. Apa itu? Nah, seperti ini jadinya. P kita sederhanakan menjadi ini, maka ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, tugas kita adalah mencari angka di sini. Oke, dengan rumus ini ya. Nah, kemudian menggunakan tabel Z. Lihat, apakah sudah ada yang mendownload tabel Z? Tabel Z nanti adalah telah saya terangkan ya. Kita fokus 0,05. 0,5 adalah tabel Z-nya bernilai 1,96. Coba dilihat. Oke, saya lihat lagi ya. 1,96 itu dari mana? Saya buka tabel Z-nya. Ini tabel Z-nya. Nah, ini ada bahan bacaannya. Jika ini saya urutkan ya, tabel Z-nya, ini ceritanya di atasnya. Contoh tingkat error 5% ya, kita biasanya 5%, dapat 1,96 tadi kata saya ya. Nah, seperti ini urutannya. Pertama, kita tentukan tingkat error 5% atau 0,05. Nilai 0,05 dibagi 2. Berapa angkanya? 0,025. Oke ya. Nah, rumusnya adalah 1 kurang 0,025 dapatnya 0,975. Oke, dari mana dapat 0,975? Ya, ini rumusnya ini. 1 kurang tingkat error. Kemudian, nilai 0,975, maka cari kolom. Nah, ini kolom ya, dari kiri, dari atas ke bawah itu kolom, kolom, kolom. Nah, ini kolom ya. Nah, lihat 0,975 tabel Z ya. Kita cari berapa itu? Nah, ini 0,500, 539. Nah, ini saya petakan, saya buat kotak. Nah, ini dia 9750, berarti nilai Z-nya ini 1,96. Oke ya, itu caranya 1,96. Seperti itu. Nah, ini tabel dari mana ya? Yang ahli ini buat, bukan saya, mereka-reka ya, dari tabel Z namanya ya. Oke, kita lanjut. Oke, azan dulu ya, kita tunggu dulu sementara waktu. Silakan dibaca dulu ya. Oke, saya izin lanjut ya. Dengar ya, suara saya sama share screen-nya dapat ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini tabel Z tadi sudah saya bagikan. Sudah dibagikan. Cara mencarinya sudah saya urutkan. Nah, nanti kalau lupa silakan lihat di video. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini juga bisa dibaca ya. Itu tabel Z. Nah, oke, kita langsung biar cepat saja. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sampel yang telah diambil secara random di Kecamatan Cianjur dengan jumlah 100 orang ya. Ibu hamil. Berarti nah kunci kalau dengan saya membuat, jadi statistik itu banyak cerita ya. Soal ceritanya akan kita jadikan hitung-hitungan ya. Nah, kemudian apa informasi awal? Informasi awalnya apa? Ibu hamil. Nah, ibu hamil 100 orang. Kemudian X-min atau nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata di sini adalah, nah ini ya, 9,5 gram persen Hb-nya. Jadi satuan
hemoglobin itu 9, gram persen. Oke, sudah dapat. Kemudian simpangan baku ya. Simpangan bakunya ini adalah 5 gram persen. Nah, jadi dari 9,5 Hb rata-rata berarti ada 5 yang di luar rata-rata disebut dengan simpangan baku atau standar deviasi. Ya. Oke, lanjutkan dapat. Nah, standar errornya berapa? 0,5 ya. Dari 10 0,5. Nah, ini soalnya ya. Soalnya berarti kita ikuti saja 0,5 gram persen. Oke. Nah, GI atau tingkat keyakinan kita 95%. Ya. Ini sudah cukup jelas. Ini dia 95%, nilai alfa 5%. Ya. Nah, 5% dari untuk apa? Untuk mencari nilai Z-score-nya. Ya. 1,96. Ya, lihat, ingat tadi tabel Z-nya, ya, ingat lagi caranya. Tapi kalau mutar video, oke, jika dia 5%, maka nilainya 1,96 ya, itu mudah aja ya, itu cukup diingat aja. Tapi kita gunakan standarnya 5% aja. Gimana cara menjawabnya? Pertanyaannya adalah hitunglah estimasi interval. Nah, kita masukkan ke rumus lagi ya. Berarti kita cari adalah ibu hamil ya. HB-nya antara berapa intervalnya? Nah, berarti kita di sini di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi kita menerka-nerka, tapi tetap menggunakan teori dan rumus. Oke, lanjut ya. Nah, dapatnya adalah 8,52 dan 10,48. Dari mana? Nah, 9,5 di rumus tadi. Nah, ini ST. ST adalah nilai statistik atau nilai X ya. Kita sudah dapat tadi. Nah, 9,5 ya, nilai X. Nah, di kiri juga seperti itu, 9,5. Nah, kemudian rumusnya adalah apa lagi? Nah, ini adalah tabel Z. Tabel Z 1,96 ya. Di sini juga tabel Z 1,96. SE itu apa? Standar error ya. Errornya 0,05. Oke, tinggal masukkan saja, cukup mudah. Nah, ini dia SE-nya tadi 0,5. Nah, ini 0,5 adalah, jadi kalau di soalnya ada SE itu simpangan baku ya, 5%. Tapi kalau tidak ada di soal itu simpangan bakunya, berarti kita langsung menggunakan nilai error aja. Oke. Ini karena soalnya seperti ini, kita ikuti saja. Nah, adalah seperti ini jadinya. 1,96 kali 0,5. Berapa dapatnya? Coba dikalikannya. 1. Betul nggak angka ini? Ya. 1,96 kali 0,5. 0,98 ya. Dapatnya 0,98. Nah, kita tambah dengan 9,5. 9,5 Itu dikurang bukan, Pak? oh ya dikurang. Coba dikurang. 8 enggak? 8,52. Dapat, Pak. 9,5 kurang 0,8. 2, 4. Ya, jadi gitu ya, 8,52 ya. Nah, berarti di sisi kiri rentang pertama sudah kita dapat 8,52 rata-rata HB dari 100 orang itu ya. Dari berapa orang tadi?
Ya, dari 100 orang. Nah, rentang kedua lagi. Rentang maksimal adalah ya ini aja. 9,5 berarti tambah 0,98 tadi ya. Ya gitu ya, 8, 14, 1, nah 10, 48. Nah, cukup mudah. Berarti, nah ini hasilnya. Peneliti sangat yakin bahwa HB ibu hamil yang berada di Cianjur itu dengan rentang 8,52 dan 10,48. Dengan keyakinan 95%. Nah, itu disebut dengan estimasi ya. Jika dilakukan di sampel yang sudah ada, itu sebanyak 100 ibu hamil di daerah Cianjur, maka nilai rata-rata berada, nah ini aja, ini kalimatnya. Jadi ini angkanya, nah ini kalimatnya. Bagaimana dengan ujian? Ya seperti itu juga. Turunkan rumus, buat rumusnya ini, kemudian buat turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga untuk hasil ini. Kemudian buat simpulan dari angka-angka ini. Nah, itu juga dalam SPSS ya. SPSS hanya mengeluarkan angka. Nah, kita lah yang buat sintesanya, sintesa atau kesimpulan, ya, sintesis, tesis, antitesis, dan sintesa atau sintesis. Nah, seperti itu aja. Nah, terakhir, nah selang kepercayaan jika kita menggunakan tadi tabel Z ya, sekarang menggunakan tabel T. Coba dilihat tabel T-nya. Nah, cari tabel T, ya, tabel Z dan tabel T. Tabel T contoh seperti ini. Dari 24 orang sampel tentang pramuwisma. Pramuwisma itu adalah ART ya, pembantu rumah tangga. Diperoleh data penghasilan per bulannya ya dalam ribuan rupiah. Oke, ini anggap aja 45.000 ya. Ini anggap aja datanya atau 4.500.000 gitu ya. 5.700.000, 3.700.000, tapi kita sederhanakan sebanyak 24 orang ya. Nah, inilah datanya. Nah, kemudian kita buat berapakah selang pendapatan dari 20 orang ini ya. Berarti gaji berapakah selang ini, kita estimasikan berapa selangnya. Jadi kalau estimasi adalah selang ya, interval di sisi kiri berapa, di sisi kanan berapa. Oke, pertama kali kita cari coba ya. Cara pertama adalah kita masukkan ke rumusnya. Nah, cara pertama kita rata-ratakan. Tadi kan rata-rata 100 orang kau udah dapat tuh. Nah, ini kita tambahkan 45 tambah 57 tambah 33. Nah, kita rata-ratakan. Coba. Jadi saya mendapatinya rata-ratanya adalah 4721. Tapi bagi yang beda dengan ini nggak apa-apa. Dia membedakan itu adalah belakang koma aja. Ada yang nanti 47,33 gitu ya. Ini saya bulatkan jadi 21, nggak apa-apa. Ya, terbayang ya cara menjumlahkannya. Kalau yang pakai Excel silakan jumlahkan, buktikan aja nanti di rumah ya. Di tempat masing-masing. 33, 35 gitu ya. Oke, dapatlah setelah dijumlahkan jumlahnya dan rata-ratanya 4721 ya. Dan standar deviasi 1321. Bagi yang sudah hafal tadi cara rumus standar deviasi atau menggunakan OS sama dengan STDEV ya. Silakan dibuktikan nantinya. STDEV blok dapatlah 1321. Nah, oke kita masukkan 4721 ya di kiri. Nah, ini tadi. Nah, kita mencari selangnya saja 4721 ya. Kita masukkan ke sini 4721 di kiri dan 4721 di kanan. Nah, 1321 ini adalah ini. Nah, di sisi kanan adalah ditambah, di sisi kiri adalah dikurang. Oke. Setelah dapat itu, kita masukkan turunan pertama, kita masukkan pekerjaan kita selanjutnya, pekerjaan kedua kita adalah tabel T 0,25. Oke. Rumusnya dapatnya 20687. Oke, kita buktikan 2,087 ya.
caranya adalah errornya 0,5%. Nah, oke, ingat ya, errornya 0,5%. Datanya 24 orang. Nah, 24 orang. Rumusnya adalah, coba lihat tabel T. Tabel T mana ini? Nah, ini tabel T. Oke. Dia 24 orang tadi ya. 24 orang rumusnya adalah kurang 1. Nah, dapatnya ini. Betul enggak ya? Coba lihat. 2,0687. Oke, di sini tadi. Nah, ini. Dia 23. Kenapa 23? Yaitu rumusnya adalah 24 kurang 1 atau DF. DF ini degree of freedom atau derajat kebebasan N 24 kurang 1. Berarti lihat di 23. Nah, kita adalah 0,25. 0,025. Dapatlah 2,06866. Nah, di kolom 0,25. Dari mana 0,25? Dari sini tadi. Nah, ini saya besarkan biar nampak. Nah, ini 0,25. Kenapa 0,25? Saya kecilkan lagi. Bisa dicoba di rumah. Coba tempat masing-masing. Error kita adalah tetap ya 90%, berarti 0,5% errornya. Dibagi 2, 0,5 bagi 2 adalah coba berarti 0,025 ya. Makanya tadi di bawah itu tadi, nah cari DF-nya 23 dapatlah 2,087. Oke, seperti itu. Ini cara satu sudah. Nah, langkah kedua adalah masukkan ke dalam rumus ya. 1321 dari sini. Oke, sudah dapat. 24 adalah jumlah sampel kita, akar 24. Nah, sudah dimasukkan. Oke, kita buktikan. Silakan dibuktikan. 721 sudah, satu sini kiri. Nah, cari ini dulu. Berarti cara pertama adalah akar 24. Akar 24 berapa? Akar 24. Coba saya cari dulu. 4,89. 4,89. 4 berapa, Pak? Ini ya. Iya, Pak. 721 kurang 2,0687 berarti 1321 kali 4,89. Nah, berapa, Pak? 9 kali 1321. Enggak cukup untuk ditulis ya. 721 kurang 2,0687. Nah, perkalian ini berapa? 1321 kali 489. Nah, sudah dapat? Coba cari lagi. 64,59. 6. 64,59.
4,6 lah ya. Nah, coba kita kalikan lagi, Pak. 7,21 kurang. Nah, kalkulator saya. 2,0687 kali 64,6. Dapatnya kok besar? Nggak mungkin ini. Jadi kita ulang lagi ya. 24 akarnya 4,89. 4,898. Oh, ini bagi nih, Pak. Bagi dulu. Udah dibagi. Dapatnya? Berarti udah dapat ini. Tapi ini langsung aja. Bagi ini berapa? 1321 bagi 2,7, Pak. 2,7 ya. Nah, coba kurangi. Nggak mungkin ini, jauh kali. Bukan 2,0687 1321 dibagi 4,89. Nah, ya kan? Nah, ini bagi ini berapa? Plus 21 bagi 4,89 2,71 di dalamnya 2,7. Nah, kita kalikan keluar 2,0687. Oke, dapat 5,88 berarti ya. Oke. 4,8. Nah, oke, berapa dapatnya? 41 ya. Nah, berarti di sebelah kiri 4163, di sebelah kanan dapat 5279. Jadi kalimatnya gimana? Seperti ini kalimatnya. Ini sudah saya bagikan, tinggal dibaca aja. Dengan tingkat 95% benar, kita yakin 90%, kita mengatakan bahwa rata-rata besarnya penghasilan ART atau pramuwisma adalah antara 41 ribuan sampai 52 ribuan atau 4.100.000 dan 5.200 dengan sampel kita 24 orang. Nah, itu adalah contoh selang kepercayaan estimasi kita ya. Jadi estimasi itu tidak boleh asal-asalan, tapi harus dengan teori dan angka-angka dan rumus-rumus. Nah, itu kalau topik kita adalah statistika seperti itu. Nah, dengan estimasi yang kita ketahui, tugas kita apa? Yaitu membuat hipotesis lagi. Nah, itu. Nah, itu saja untuk hari ini. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, silakan japri mana yang belum paham. Besok kita hari Kamis pertemuan 7-8 ya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dewi udah absen, Pak. Oh iya, saya lihat dulu ya. Oke, Pak. Tunggu sebentar yang belum absen. Jangan keluar dulu. Dewi, siapa lagi yang belum? Priyati. Winda, Pak. Siapa? Winda, Pak. Winda. Latifah ada? Germa?
Lastri, Lila, Resi. Bang, belum nih? 8 orang. Mila, Pak. Siapa? Baru masuk, Pak. Mila Amelia, Pak. Amelia. Mila baru masuk, Pak. Oh, Maaf, Lila. Pak, Mila, Lila. Pak. Bukan, Pak. Mila, Pak. Oh, Urmila. Oke. Iya, baru lihat HP tadi, Pak. Oh iya, nanti videonya saya kirim ke Adlink jadi bisa dilihat lagi ya. Iya, Pak. Siapa lagi yang Makasih ya, belum? Pak. Germa, Lastri, Lila, Resi, Sinta, Latifah. Iya, ada ya. Jadi kalau adek belum ada saya absen, saya bantukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak.